Indonesia merupakan negara dengan penderita TBC ketiga terbanyak di dunia. Penyakit tuberkulosis atau TBC telah lama menjadi perhatian pemerintahan di seluruh dunia. Ancaman mematikan penyakit tuberkulosis atau TB di Indonesia seakan senyap saat perhatian penuh pemerintah tertuju pada penanganan virus corona. Ketika kamu mendengar kata tuberkulosis, maka kita sedang membicarakan penyakit menular nomor 1 di dunia yang menyebabkan kematian. Berfokus kepada Indonesia, setiap harinya kematian para pengidap tuberkulosis seperti satu pesawat besar yang mengalami kecelakaan. Karena setiap harinya 300 orang meninggal dunia karena tuberkulosis. Yayasan Pejuang Tangguh TBRO atau yang lebih sering disebut dengan Yayasan PETA berdiri pada tahun 2012 dan telah aktif sejak saat itu untuk memberikan motivasi, edukasi, dan pendampingan kepada pasien TB multi-drug resistant untuk tetap berobat sampai sembuh. Januari 2011 saya dinyatakan sembuh, Maret saya mengalami sakit lain di paru, itu infeksi paru akut, sampai akhirnya saya harus masuk ICU 10 hari karena demam tuh lumayan tinggi ya, sampai 41 derajat, dan November 2011 saya dinyatakan TBRO atau TB-MDR. Sebenarnya sih hampir semua perjalanan TB itu berat ya, nggak ada yang bisa dibilang enteng. Karena di TBSO pun saya mengalami yang namanya salah diagnosis. Jadi pada saat itu saya kerja di salah satu factory outlet di daerah Senayan. Lalu kebetulan juga saya kena TB, tapi saya nggak ngerti. Pada saat itu tahun 2008, TB itu masih kayak awam banget. Pada saat itu saya baru umur 29 tahun. Jadi semua impiannya rusak. Jadi kayak tadinya mau ditawarin jabatan cukup baik sama atasan saya, terus kayak saya selalu mengistilahkan tuh kayak pada saat itu pintunya kebuka. Di sana ada kayak pemandangan indah banget. Saya cuma tinggal sekali langkah, satu langkah saja. Tapi pas mau langkahin kaki, pintunya langsung jebrek, ketutup untuk saya. Setelah selesai pengobatan, berinisiatif bersama-sama teman yang lain untuk mengubah paguyuban itu menjadi satu organisasi yang dimana kami sering menyebut antara kami gitu bahwa kita adalah pria tangguh dan wanita tangguh gitu. Jadi itu sebutan candaan gitu untuk menguatkan pada saat itu. Tujuannya sih untuk memotivasi ya bahwa kita nih sebenarnya tangguh gitu. Kita nih para pejuang, selain kita berjuang minum obat gitu, menelan obat setiap hari, juga harus menahan rasa sakit dari suntikan gitu, setiap hari disuntik. Dan kita juga harus berjuang bagaimana kita tidak didiskriminasi, tidak diberi stigma. Terus kita juga bisa berjuang untuk bisa memotivasi teman-teman yang memang baru memulai pengobatan. Dari situ muncullah ide-ide gitu untuk bisa mendirikan satu organisasi di mana ya kita sepakat ya, kita namakan Pejuang Tangguh, dimulai dari grup WhatsApp pada saat itu. Sampai akhirnya terbentuklah yayasan gitu yang dimana sudah resmi dan berbadan hukum. Saya mikir, ini sebenarnya PETA tuh ngapain sih? Nanya-nanyain orang gitu kan, terus nanya-nanya pasien, terus ini sebenarnya ngapain gitu loh, apa sih benefitnya gitu loh, ngapain nanya-nanyain orang gitu kan, apa sih yang mereka mau tahu gitu. Tapi ketika sudah kenal, oke, mencoba untuk sekali terjun sedikit, dilibatin ke renungan malam, dilibatin simposium 165, saya jadi paham bahwa memang tidak semua orang itu peduli, bahwa memang TBC itu masih merupakan satu hal yang mungkin kalau mau kasarnya dibilang masih aib yang harus ditutupi serapat mungkin. Tapi itu kan nggak baik ya. Dan dimana kita sebagai pasien itu memang butuh support system. Salah satunya dari orang yang ngerti gitu. Satu hal yang bikin encourage saya untuk tetap ada di PETA sekarang sampai 8 tahun ini,
itu adalah kalau bukan kita yang peduli, mau siapa lagi? Karena banyak orang yang nggak peduli. Kalau bukan kita siapa? Selain memang sampai saat ini PETA masih fokus dalam pendampingan ya, dalam pendampingan untuk pasien TB-RO, bekerja sama dengan beberapa mitra tentunya yang memang terlibat dalam dunia pertibian juga. Kita juga melakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti yang mungkin penggalangan dana dan mencari bantuan-bantuan di CSR ya, di perusahaan-perusahaan yang memang bisa membantu untuk membantu kesembuhan pasien itu sendiri. Kita juga melakukan kegiatan FGD untuk pasien. Lalu kita juga ada beberapa program yang memang langsung didonor dari luar seperti TAG yang memang berfokus pada kegiatan pencegahan ya, pencegahan penularan dan TPT gitu atau TPT. Ya lainnya ya pelacakan pasien yang memang tidak memulai pengobatan juga kita lakukan itu. Kita juga mengunjungi rumah-rumah pasien yang dia tidak mau berobat, bahkan mengunjungi rumah pasien yang dia sudah pengobatan tapi dia mangkir dari pengobatan karena berbagai macam alasan, mulai dari mungkin tidak kuat, efek samping, kebutuhan ekonomi, atau juga dia dikucilkan sama keluarga sama masyarakat gitu, sehingga akhirnya tidak ada motivasi untuk dia menjalani pengobatan. Saat ini sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan, terutama adalah memastikan bagaimana ada pencegahan pada kontak serumah dan kontak erat pada pasien TBC ini. Melalui kontak investigasi dan PETA juga kebetulan menjadi SSR dari PSTPI Penabulu dan melakukan upaya ini. Bagaimana menemukan siapa saja yang kontak dengan pasien-pasien tersebut dan dipastikan dia bergejala atau tidak. Jika bergejala didorong untuk ke layanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan, lalu dites dan didorong untuk menjalani pengobatan sesegera mungkin. Karena pencegahan utama dalam pasien TBC adalah mengobati sumber penularannya. PETA juga sudah melakukan sebenarnya upaya peningkatan kesadaran masyarakat pada anak-anak remaja lewat sekolah atau universitas, melalui juga radio dan sebagainya. Dan juga ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosial media yang selama ini dilakukan ya. Impian saya PETA memiliki rumah singgah ya, rumah singgah yang bisa menampung beberapa pasien yang memang membutuhkan gitu ya, yang mungkin pasien yang mendapatkan stigma dari keluarga yang sehingga dia jadi tidak hilang arah ya. Saya pengen banget memang melihat tidak ada lagi TBC, karena gimana pun juga TBC itu membuat orang lain miskin, juga membuat orang lain kehilangan harapan atau bahkan kehilangan orang terdekat termasuk keluarga. Selain itu, saya mau juga baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah bisa mendukung kinerja kita sebagai komunitas. Kegiatan kita disupport, terus kita juga misalkan memang ada pendanaan yang bisa kita approaching untuk, karena semua kegiatan tuh based on dana kan. Tidak akan ada kegiatan yang bisa berjalan tanpa dana gitu. Harapan saya adalah bagaimana memperkuat koordinasi sinergisitas seperti teman-teman bilang itu antara semua komponen masyarakat untuk mengambil bagian. Dan jangan lupa juga masyarakat adalah komponen utama karena mereka adalah beneficiaries daripada program imunisasi TBC. Kalau masyarakatnya tidak sadar tentang TBC, bagaimana mereka bisa berkontribusi? Artinya PR kita bersama adalah membangun kesadaran masyarakat terkait apa itu TB dan bagaimana jika mereka bergejala TBC bisa tahu kemana mereka akses layanannya. Dan ketika mereka tahu akses layanannya, akses layanan tersebut melakukan tes, hasilnya positif, masyarakat juga perlu paham, perlu sadar bahwa dia bisa berobat. Karena TBC ini bisa disembuhkan. Tapi kan generasi muda ini adalah harapan kita ya untuk masa depan. Teman-teman sekarang yang masih mahasiswa, ada tongkat estafet, dan artinya membangun kesadaran generasi muda sedini mungkin agar
tahu tentang TB seperti masyarakat tadi dan mau terlibat di dalamnya, karena TB ini adalah urusan semua orang dan tidak boleh ada satu orang pun yang merasa, oh saya nggak tahu tentang TB, saya nggak peduli tentang TB, karena itu akan berdampak ke teman-teman. Kalau teman-teman tidak terlibat dari sekarang untuk eliminasi TBC, bisa saja suatu saat teman-teman terpapar atau bahkan terinfeksi TBC atau orang terdekat teman-teman, sanak keluarga. Dan untuk mencegah jangan sampai itu terjadi, mulailah dari sekarang terlibat, aktif, mencari informasi lebih banyak dan membagikan informasi kepada masyarakat agar kita bangun sama-sama kesadaran masyarakat tentang TBC ini. Melihat kondisi saat ini, masyarakat kita masih belum sepenuhnya sadar dan mengerti akan angka kematian yang terus disebabkan oleh TB. Kesadaran akan pentingnya mencegah dan mengatasi TB masih harus terus ditingkatkan. Edukasi harus terus disebarluaskan. Mari kita bersama, kita peduli dan berantas TB. Tos TB, temukan, obati sampai sembuh.